Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah pada pagi menjelang siang pada hari ini. Tuhan yang menolong kami di akhir bulan daripada bulan Oktober 2024. Biar Tuhan menyatakan berkat kuasa-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami lebih dan lebih lagi. Kami rindu akan firman-Mu, berfirmanlah Roh Kudus. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan berbicara tentang orang Samaria yang murah hati, atau dalam terjemahan saudara yang baik hati. Nah, mari kita periksa saudara-saudara dalam Injil Lukas 10:25 sampai dengan 37. Kita akan baca beberapa ayat supaya nanti Bapak Ibu bisa memahami ceritanya itu kemana. Ya, kalau saya menonton, ada orang bilang ada film yang bagus Pak Andreas sekarang di teater gitu. Maka yang paling pertama saya cari adalah sinopsisnya dulu. Kalau saya membaca sebuah buku, ada buku baru yang saya beli begitu, maka saya akan melihat halaman pendahuluannya dulu, terus bagian terakhir, terus kata-kata di kulit buku yang paling belakang. Itu saya akan lihat gitu, kira-kira buku ini menarik apa tidak, layak dibaca oleh saya apa tidak, kira-kira berhubungan enggak dengan apa yang saya rindukan dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca sama-sama kitab Injil Lukas 10 ayat 25 mulai. Saya mulai dari ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu baca ayat genap, kita membaca bergantian. Sudah siap? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Iya, nanti selanjutnya kita akan baca, saudara. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada saudara, sebetulnya cerita apa yang barusan kita baca, ya. Slide ke-7. Di situ diceritakan ada seorang pria berjalan menyusuri jalan ketika ia diserang oleh perampok yang memukulnya dan meninggalkan dia dalam keadaan sekarat atau setengah mati. Lalu ada seorang imam, kemudian ada seorang Lewi yang lewat begitu saja. Setelah itu ada seorang yang sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Karena dia adalah orang Samaria yang datang untuk membantu pria itu. Saudara tahu, pada masa itu boleh katakan hampir tidak berbeda dengan masa sekarang. Orang itu cenderung mempunyai rasis gitu kira-kira. Ya, kalau misalnya saya datang ke Sumatera Utara, saya ditanya, "Marga apa, Pak?" Saya bilang, "Saya enggak punya marga karena saya orang Jawa." Jadi nya gitu. Terus teman saya ditanya, "Marga apa, Pak?" "Oh, purba saya, Pak." Saya kaget. Padahal dia orang Jawa juga. Tapi dia bilang purba, pura-pura Batak. Tapi karena orang-orang Batak itu senang melihat ada seseorang yang baru dikenal, orang Batak juga, lantas bahasanya begini, "Halak kita doh, bah orang kita ya," katanya begitu.
Jadi karena sesama orang Batak mereka senang sekali. Kalau yang satunya lagi tadi saya itu bilang saya bukan orang Batak. Jadi dianggap saya ini cuman orang hutan gitu kira-kira. Jadi nggak punya arti bagi mereka. Saudara nggak perlu marah. Di dalam setiap suku bangsa di dunia itu selalu mempunyai paham yang rasis. Dulu ibu saya tidak mau saya menikah dengan wanita pilihan saya. Bagi ibu saya, wanita yang baik itu adalah keturunan Chinese seperti dia. Dia orang Hokkien. Jadi ibu saya itu kalau dibilang itu bahasanya dia adalah cungkuren. Bapak saya ingniren. Yang di depan sini campuren. Ren itu artinya orang. Gitu. Nah, tapi lucu, keluarga bapak saya inginkan saya menikah tidak seperti ayah saya. Nenek saya selalu bilang gini, jangan seperti bapakmu. Menikah tidak pada apa itu namanya? Derajatnya. Karena bapak saya itu keturunan ningrat, darahnya biru. Setahu saya yang darah biru itu Dracula. Ya. Jadi dia bilang, kita itu kaum priai bangsawan. Mestinya menikah dengan kaum priai, jangan seperti bapakmu, menikah sama orang Chinese. Itu kata nenek saya. Tidak pada derajatnya, jadi kamu jangan sampai seperti papahmu. Waktu saya di Makassar, orang-orang Bugis, orang tua-tua di sana bilang begitu, kalau menikah itu jangan sekali-kali sama orang Jawa. Orang Jawa itu suka kawin cerai. Jadi setiap suku bangsa di dunia itu punya stigma. Saudara tahu yang punyanya Facebook itu dibully. Masa laki-laki ganteng menikah sama orang Chinese? Istrinya pemilik Facebook itu orang Chinese. Tidak tinggi, cenderung elek, kata orang Jawa. Ya, jadi wajahnya itu tidak seperti bintang film. Suaminya menjawab gini, kecantikan itu relatif. Kamu bilang jelek, tapi bagi saya istri saya itu cantik. Dan yang hebat dari istri saya, dia yang telah membuat saya menjadi manusia yang hari ini. Makanya bagi yang belum menikah, carilah istri yang bisa mengantarkan Anda bisa menjadi manusia hebat. Jadi kalau sekarang Pak Andre ini jadi orang hebat, itu karena istri yang tadi jadi singer. Setuju nggak? Ya, cari istri itu nggak perlu cantik. Yang penting hatinya yang cantik. Karena kecantikan wajah itu makin tua makin jelek. Coba lihat ibu-ibu yang udah nenek-nenek gini, kan makin jelek, makin menakutkan wajahnya. Jadi kalau saudara pilih perempuan cantik, nanti itu aja jadi jelek, saudara kaget. Loh kok jelek? Tapi kalau saudara dari muda pilih perempuan jelek sampai tua kan nggak berubah. Jadi saudara nggak pernah kaget. Orang bilang kok istri jelek, udah dulu emang udah jelek, saya sengaja pilih jelek ya gitu. Betul ya? Ini bagi yang belum menikah, bagi yang sudah menikah ya sudah terima saja. Itu memang takdir saudara istilahnya begitu kira-kira. Ya, tapi kan orang jelek itu kalau mau dirubah wajahnya bisa sekarang. Yang paling dekat itu Anda pergi ke Thailand, ke Hat Yai sana itu. Di atasnya Hat Yai itu ada satu kota untuk mempersolek, tidak perlu jauh-jauh datang ke Korea. Kalau ke lebih barat lagi itu pergi ke Turki, itu tempat untuk orang operasi wajah segala macam. Ya, kumpulkan uang sehingga orang jelek jadi ganteng begitu. Itu soal paras, tapi soal karakter itu enggak ada tempat untuk operasi. Dan tidak ada tempat untuk bisa merubah seseorang jadi instan. Nah, saudara lihat, jadi pandangan orang pada masa itu terhadap orang Samaria. Samaria itu adalah orang yang kawin campur antara orang Yahudi dengan orang-orang kafir di sekitarnya, begitu kira-kira. Saya kemarin waktu di Sumatera Barat, saya tanya sama seorang perempuan, Uni, Nona maksudnya gitu. Orang Padang asli, bukan Bapak, saya orang orang ayah saya Jawa, ibu saya Minang. Oh, saya bilang kalau gitu kamu keturunan jam gadang.
Jawa Padang gitu kira-kira. Ada lagi orang Batak campur Dayak, itu keturunan Badak. Kalau Batak campur Ambon namanya keturunan Babon. Kalau Batak kawin sama orang Minahasa namanya Batman gitu kira-kira. Jadi itulah orang Samaria, hasil dari percampuran, tidak murni Yahudi dengan Yahudi. Itu makanya mereka jadi kaum yang terpinggirkan, termarginal bahasa kerennya. Slide, pesan dari perumpamaan ini seringkali kita salah paham. Apakah ini hanya pesan moral semata untuk menjadi orang Samaria yang baik hati? Seringkali kita mendengar perkataan, kamu harus jadi seperti orang Samaria yang baik hati. Bagus, omongan begitu itu bagus. Tapi saudara tahu konteks perumpamannya kita mesti melihat karena di dalam ayat yang ke-25, next. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru katanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Slide. Dari pertanyaannya ini kita tahu bahwa ini bukan hanya sekedar pesan moral, karena Yesus tahu apa yang ada di dalam ahli Taurat itu. Sebab kalau itu pesan moral, maka seharusnya pertanyaannya berbunyi, bagaimana guru seharusnya kita memperlakukan sesama kita? Nah itu betul-betul pesannya, pertanyaannya adalah horizontal. Tapi ini kan pertanyaannya bertanya bagaimana, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat. Jadi itu bukan hubungannya dengan sesama, tapi itu hubungannya dengan keselamatan, dengan Tuhan. Dan Yesus menanggapi dengan cerita ini, mungkin kalau pertanyaannya horizontal tadi, jadilah seperti orang Samaria yang baik hati, itu akan menjadi interpretasi yang tepat. Tapi kan persoalannya bukan di situ. Yang dipertanyakan kepada Yesus, dia bilang, apa yang harus saya perbuat supaya saya bisa selamat? Jadi orang ini mengajukan pertanyaan yang sifatnya vertikal, yaitu pertanyaan tentang hubungan seseorang dengan Allah dan bukan hubungannya dengan horizontal. Karena itu perumpamaan ini harus ditafsirkan secara apa? Vertikal. Jadi ini bukan bicara tentang pesan moral, bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Ini bicara hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yesus tahu bahwa dia itu yang bertanya ini adalah seorang ahli Taurat. Maka jawab Yesus kepadanya, apa yang kamu baca? Atau apa yang kamu lihat di dalam hukum Taurat? Lantas orang ini dengan fasihnya, dia menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lantas Yesus bilang, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, dia lantas tanya lagi sama Yesus, siapa sih yang dimaksudkan sesamamu, sesamaku manusia? Slide. Saudara tahu, 2 kali Yesus berkata, perbuatlah demikian. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Slide. Jadi ketika Yesus mengatakan, pergilah dan buatlah demikian, maka itu bukanlah kata undangan untuk menjadi orang baik, tetapi lebih tepatnya adalah undangan Yesus supaya kita mengakui bahwa kita dituntut untuk melakukan hal yang mustahil. Bukan hanya mustahil, yaitu kasih kita bagi orang lain harus dilakukan jauh melampaui apa yang manusia mampu lakukan. Saya tanya jujur, apakah saudara bisa mengasihi sesama saudara? Saya tanya yang ringan aja, bukan hubungannya dengan Tuhan, tapi dengan sesama. Apakah saudara bisa mengasihi sesama saudara? Saudara kan bisa mengasihi pasangan saudara kalau pasangan saudara baik. Tapi kalau pasangan saudara itu kerjanya tiap hari merendahkan saudara,
Seperti kemarin saya mendengar ada seorang ibu berkata, anak saya juga salah Pak Pendeta. Saya tanya, kenapa Bu? Anak saya itu kalau marah, dia seringkali menghina istrinya. Ini ibu kandung daripada si pria. Dia tidak pernah main tangan, tapi mulutnya Pak Andreas tajam sekali. Perempuan busuk, wanita kotor, otak goblok. Kalau kamu tidak saya ambil dari sebuah kampung, kamu nggak bisa jadi seperti sekarang ini. Itu seperti pria yang satu kali jalan dengan istrinya naik mobil mewah Pak, ke pom bensin, terus dia lihat mantan pacar istrinya. Dia bilang gini, Nik, beruntung kamu menikah sama saya, sehingga kamu sekarang punya rumah yang mewah, kamu punya mobil yang mewah, kamu punya hidup yang luar biasa. Coba kamu kalau tetap jalan sama mantan pacarmu, namanya aja nggak menarik, Giman, giginya mancung. Pasti kamu jadi istrinya pegawai SPBU. Istrinya dengan tenang bilang begini, salah kamu Mas. Justru karena kamu menikah dengan aku, firman Tuhan bilang, istri membuat suaminya terkenal di pintu gerbang kota. Kalau dulu kamu nggak menikah sama saya, Giman yang menikah dengan saya, Giman jadi orang yang seperti kamu pada hari ini, katanya begitu. Waktu saya dengar cerita itu, benar juga. Kalau Pak Andre nggak menikah dengan ibu yang tadi jadi singer, nggak mungkin Tuhan bawa dia kerja di perusahaan Belanda. Paling jadi pegawai di Gresik sana gitu kira-kira saudara-saudara. Ya, ngerti nggak maksud saya saudara? Jadi ada wanita yang tiap hari hidup dengan suami yang dicinta, yang dia pikir dulu bahwa akan membawa rumah tangga itu menjadi bahagia. Tapi kerjanya tiap hari direndahkan, dicaci maki, dihina, dibully. Sampai saya melihat satu hari ada seorang istri, dia memperlihatkan tangannya, kakinya semua penuh dengan bilur-bilur. Kenapa? Karena istrinya sering tendang, suaminya sering pukul, sering tendang, sering tonjok. Ya, saya bilang sama papahnya, karena papahnya teman baik saya. Kalau jadi saya akan berhenti dulu jadi pendeta. Sementara saya jadi pendekar dulu. Saya pemegang 3 bela diri, anak seorang jenderal. Dan saya biasa berkelahi sebelum saya jadi Kristen. Kalau sampai anak yang saya besarkan dianiaya oleh laki-laki mantu saya tak pensiun jadi pendeta. Saya hobi berantem. Tapi 36 tahun saya menikah, kalau hari ini istri saya masih hidup, saya sudah menikah 40 tahun. 36 tahun saya bersama dengan istri saya, tidak pernah, jangankan saya tonjok, saya cubit saja tidak pernah. Karena bapak saya kapten kapal, mertua saya, dia bilang pada saya, bapakmu ini pensiunan tentara dan menjadi kapten kapal tanker di Jerman. Tapi kamu boleh tanya pada anak-anak bapak yang lainnya dan pada keluarga yang pernah tinggal, pernah nggak saya mencaci maki mamamu? Pernah nggak saya pukul mamamu? Saya biasa berkelahi dan saya tidak pernah takut berkelahi dengan siapapun, tapi tidak pernah saya mencubit istri saya. Itu saya jadikan pedoman dalam hidup Pak. Laki-laki yang pukul istri itu laki-laki pengecut. Maaf ya, saya nggak nyindir, cuma nyinggung. Kalau engkau laki-laki sejati, jangan pukul istri kalau engkau berani. Keluar, cari tentara, cari polisi, tonjok dia. Itu baru Anda laki-laki sejati. Kalau sampai laki-laki pukul istri, itu laki-laki pengecut. Ya, laki-laki sejati itu bukan karena dia badannya gede. Saya kemarin kaget Pak, waktu saya jalan pagi, ada laki-laki, wah ideal banget Pak, badannya tuh segitiga. Enggak kayak Pak Robert begini nih. Ya, badannya segitiga besar Pak, bagus Pak. Saya bilang sama anak saya, tuh badan bagus tuh laki-laki gitu. Enggak lama kemudian, panas,
keringetan gitu. Laki-laki itu kan kalau panas kan sederhana ya. Itu laki-laki. Dia enggak ngayun saudara. Aduh. Wah salah asuh saya bilang ini nih. Makanya ibu-ibu, sekalipun suamimu badannya seperti Pak Robert begini, itu lebih jantan. Ketimbang yang jadi personal trainer. N1, N2, N3, ember. Bukan itu ukurannya, betul ya? Makanya yang muda-muda lihat, kalau lihat laki-laki itu jangan lihat, ini jantan Pak Andreas. Kenapa? Bulu dadanya banyak. Pilih monyet, lebih banyak lagi bulu dadanya. Ya, oke. Balik ke slide. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya lantas berbicara ya, enggak mungkin seorang istri yang tadi dianiaya itu bisa mengasihi suaminya dengan baik, betul enggak? Sama seperti teman saya, 68 tahun, dia berdoa buat suaminya, dia bilang, wis, apa bahasa Indonesia? Saya udah capek Pak Andreas, aku wis pegel. Kadang-kadang aku berdoa buat suamiku yang sudah tua ini, kapan dia dipanggil Tuhan? Nah itu yang normal, kalau dia disakiti, walaupun dia tidak mampu membalas, tapi kadang-kadang dalam doa itu bisa jadi negatif saudara. Dan saya pernah lihat Pak, ada istri waktu suaminya meninggal, dia enggak sedih. Dia malah bilang begini sama anaknya, dari peristiwa bapakmu mati yang paling gembira siapa? Mbokmu iki. Ibumu ini yang paling gembira, karena penderitaan mama telah selesai. Jadi kalau saudara bilang bahwa pernikahan itu membawa kebahagiaan, Anda salah. Ini bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah, jalani. Karena Alkitab bilang, orang menikah itu baik. Tapi tidak menikah lebih baik. Dan kalau menikah saudara mesti tahu, mencari masalah. Makanya yang rencana mau menikah tahun ini atau tahun depan, batalkan kalau nggak mau punya kesusahan. Tapi kalau sudah siap menikah artinya siap menghadapi masalah. Makanya saya sampai hari ini 4 tahun belum menikah Pak. Karena dengar lagu Gus Plus, kemana saja asalkan suka, tiada orang yang melarang. Terus, nasib senang walaupun tak punya uang. Kalau masih punya istri nggak punya uang, masalah. Betul nggak? Jangankan nggak pulang, terlambat pulang. Istrimu di depan pintu. Tolak pinggang dengan muka yang bengis. Dari mana botak? Maaf ya, botak-botak. Ya, nah itu saudara-saudara. Jadi saya bilang seperti kemarin ada seorang wanita dia bilang begini pada saya dengar Pak Andreas sekarang sudah sendirian ya? Iya Bu, kenapa? Saya juga sudah sendirian Bu. Wah dalam hati modus ini. Saya tanya Pak Andre, Ibu udah berapa tahun sendiri setelah suami meninggal? 8 tahun. Bagus Bu, berarti Ibu punya kemampuan, teruskan Bu. Jangan pernah naksir lagi saya bilang begitu. Kenapa? Kalau Ibu menikah lagi, Ibu akan susah. Pertama, Ibu akan diatur oleh suami. Kedua, Ibu harus melayani suami. Kan susah, Ibu udah 8 tahun, nikmati Bu. Teman saya bilang, hebat jawaban Pak Andreas. Langsung dimatikan niatnya saudara. Ya. Slide. Ayat 30 dalam Injil Lukas 10. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perhatikan kata kuncinya, turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu adalah gambaran tentang Sion atau surga. Yeriko itu gambaran dunia yang penuh dengan dosa. Jadi yang turun dari surga ke bumi untuk menerima kutuk itu adalah siapa? Adam dan Hawa. Manusia yang dulunya tinggal di dalam persekutuan yang sempurna bersama dengan Tuhan, tapi jatuh dalam dosa dan menurunkan derajatnya sehingga mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden dan masuk ke taman yang lain namanya Taman Edan. Paham ya?
Mereka ditipu sama iblis. Mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak jujur 100% dengan mereka. Makanya iblis kasih tahu, kamu tahu kenapa Tuhan larang makan buah itu. Sebab kalau kamu makan, kamu akan sama dengan Tuhan. Saudara, kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Tetapi kita ciptaan dan Dia pencipta. Jadi jangan pernah mau menyamakan diri kita dengan Tuhan. Persoalan manusia pada hari ini, dia merasa dirinya itu pencipta. Lupa diri, baru kaya sedikit, baru tinggal di BSD, di klaster yang paling mahal. Waduh, mobilnya juga, apa itu, cap kuda. Padahal saya lihat di Jogja itu, orang-orang bawa kendaraan di depannya kuda. Sampai 2 ekor, nggak ada yang sombong tuh. Baru tinggal di BSD pakai mobil lambang kuda, waduh, udah merasa dirinya itu seorang pencipta. Padahal kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Tahu diri loh. Ya, slide. Yesus menceritakan perumpamaan ini dengan jawaban yang memiliki 2 makna. Yang pertama, secara literal tertulis. Maka orang harus mengasihi dan berbuat baik kepada musuh-musuh mereka secara sempurna. Tadi saya tanya, bisakah kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Jawabannya, tidak bisa. Teman saya Pak Andre, malam itu dia udah berencana akan bunuh sahabatnya. Karena sahabatnya itu pinjem uang, sudah setahun lebih, janji cuman beberapa hari akan mengembalikan, tetapi tidak dikembalikan. Yang menyakitkan dia itu bukan masalah uangnya itu dikembalikan kapan, tetapi temannya itu jauh lebih jahat, lebih bengis dengan mulut yang kotor. Sehingga hari itu dia bangun pagi, dia sudah tidak tahan, dia menyiapkan pisau belati. Dan dia sudah mempelajari bagian mana kalau ditusuk tidak perlu berulang-ulang kali dan orang itu akan kehilangan nyawanya. Bayangkan sampai secara terstruktur begitu dia mempelajari. Dan malam itu dia akan mengundang temannya untuk makan malam dan dia akan lakukan hal itu. Siangnya ada seorang teman ngajak dia. Lu mau enggak? Ntar malam makan di nelayan. Nelayan itu di Ancol. Gratis, lu bisa makan mewah. Teman saya yang satu ini bilang, nanti ya saya akan kasih jawaban. Waktu dia telepon teman yang punya utang itu, ternyata hari itu dia masih berada di luar kota. Jadi dia tunda, malam itu dia datang. Ikut makan dengan kami di restoran nelayan. Dan itu acara ibadah, tapi lebih banyak makannya daripada ibadahnya. Firman yang disampaikan itu secara singkat saja. Pulang dari ibadah itu, dia dilawat Tuhan. Saudara tahu, hampir setahun lebih dia nggak bisa tidur Pak, gara-gara utang itu. Temennya nggak mau bayar. Dan malam itu dengan pimpinan Roh Kudus, dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu saya sulit untuk bisa mengampuni, apalagi mengasihi, untuk mengampuni si kampret itu. Tapi karena Tuhan suruh saya mengampuni, demi Tuhan, malam ini juga saya mengampuni si codot itu kampret itu. Malam jam 12 dia telepon temennya. Dia bilang sama temennya gini, mulai sekarang, lu mau bayar utang lu boleh, nggak bayar utang lu nggak apa-apa. Gue lepaskan. Berapa utangnya pada waktu itu? 15 tahun yang lalu Pak, 400 juta. Besar nggak Pak? 16 tahun yang lalu. Dia tutup telepon dan dia cerita. Pak Andes tahu, itu malam pertama Pak saya bisa tidur. Setelah lebih dari setahun saya nggak bisa tidur.
Harganya mahal untuk bisa tidur. Lebih dari 400 juta. Makanya kalau di gereja ini ada yang tidur lagi firman, jangan dilarang. Itu dia dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Setuju? Biarkan dia tidur pulas. Nanti pulang dia akan cerita. Nggak bisa tidur, datang ke GBI Intermak. Kamu akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Pak Robert tahu, sebulan kemudian setelah teman saya ini memberikan pengampunan, melepaskan. Si orang yang berutang itu telepon dia. Wi, katanya gitu. Gue baru bayar uang 125 juta. Nanti sisanya gue cicil tiap bulan. Dia telepon saya, Pak Andreas. Coba seandainya malam itu tidak dicegah oleh Tuhan dan saya bunuh teman saya. Saya sekarang di penjara, keluarga saya menderita malu dan susah. Tapi itu Tuhan luar biasa. Saudara nangkep gak cerita dari saya ini? Anda gak bisa mengasihi orang seperti dirimu sendiri. Kalau engkau salah, engkau ingin orang lain mengampuni engkau, terima engkau. Betul gak? Tapi kalau orang lain salah, engkau gak bisa ngampunin. Makanya mulut kita gini. Kita itu suka ngejelek-jelekin orang, betul gak? Dan orang yang suka menilai orang, itu memperlihatkan keberadaan dirinya yang masih sangat luka. Jadi orang luka itu mulutnya suka, lihat nanti mati. Paham ya? Nggak usah ngomongin orang. Sekarang pada tingkat yang lebih dalam. Tadi secara literal. Maka perumpamaan ini menceritakan, mana slide-nya, jawaban dari pertanyaan mengenai kehidupan kekal. Ya, slide. Orang yang dirampok dalam Injil Lukas 10:30 adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Tetapi juga yang memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Siapa dia? Slide. Ini gambaran dari kita manusia yang sudah bangkrut. Dan yang berdosa, mana gambarnya? Tulisannya. Jadi Yesus di sini bercerita dalam perumpamaan ini dia sedang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah jatuh di tangan penyamun. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya kita manusia itu enggak ada yang tidak hancur dalam hidup ini, betul enggak? Waktu lahir mungkin kita menganggap diri kita seperti kertas putih yang utuh. Tapi begitu kita berkembang, kita dianiaya, ada anak yang dibanting sama orang tuanya. Ada anak yang masih umur 2 tahun dia nangis dikaplok, ditampar. Itu anak dari kecil sudah mulai mengalami luka. Begitu dia bertumbuh lihat papa mamanya cekcok. Dan kemudian papanya pergi. Seperti 2 hari yang lalu saya bertanya pada seorang wanita, ayahmu orang mana? Ayah saya orang Banten Pak, ibumu orang Betawi asli. Di mana papamu? Enggak tahu. Loh kok enggak tahu? Dia sudah meninggalkan ibu saya dan adik-adik saya. Dia kena kucing garong Pak katanya begitu. Ini wanita itu bilang begitu. Saudara jangan bilang bahwa wanita ini tidak luka. Luka. Dari seseorang yang utuh, dari pengalaman hidup berjalannya hidup, orang itu dicabik-cabik. Jadi kita itu sudah hancur. Setuju nggak? Lalu bagaimana kita bisa mengasihi orang kita nggak utuh suruh mengasihi orang. Makanya waktu kita menikah juga, kita mengharapkan pasangan kita itu bisa menggantikan ayahnya. Orang luka menikah sama orang luka. Nangkep ya, vakum menikah sama vakum.
Jadinya apa? Hancur, vakum cleaner ketemu vakum cleaner. Main sedot-sedotan, betul nggak? Yang satu menuntut ini, yang satu menuntut ini. Akhirnya apa? Kasih itu apa Pak? Memberi kan? Bukan menuntut. Makanya orang yang menikah kerjanya cuma nuntut. Rumah tangganya itu nggak bisa damai sejahtera. Maunya menang sendiri. Slide ke-18. Hidup kita penuh dengan apa yang dicuri, dibunuh oleh iblis. Apa yang dicuri, dibunuh oleh iblis? Panggilan kita, identitas kita. Saudara pernah nggak tumbuh dalam sebuah keluarga yang mamanya ngomong, kamu itu anak spesial. Apa itu Pak Andre, spesial? Sial, bahasa Hokian. Kamu itu anak sial. Tahu gitu dulu waktu kamu di dalam kandungan mama nggak lahirkan, mama bunuh. Coba bayangkan, dari kecil dia sudah mengalami, apa itu namanya? Bahasa Indonesia abuse of power itu apa? Ya, sudah mengalami tekanan, dibully, dicaci maki. Bahkan dibuang. Di panti asuhan saya ada banyak anak-anak yang lahir dari hubungan gelap. Makanya mereka jadi gelap Pak. Karena ayahnya gelap. Tapi sekarang hidup dengan kami. Dibesarkan. Mereka sudah sekolah SMP, mereka sudah sekolah SMA. Begitu. Nah inilah keadaan kita sebagai manusia yang turun sehingga dia tidak meminta kita naik, tapi dia yang turun. Ingat loh, bukan kamu yang cari aku kata Tuhan, tapi aku yang cari kamu. Tuhan yang turun menyelamatkan kita. Orang kita sudah dalam keadaan sekarat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pemberian terbesar daripada Tuhan itu bukanlah Rolls Royce, Ferrari, Porsche. Bukan rumah yang mewah di satu klaster di BSD sini. Pemberian terbesar dalam hidup manusia ini adalah Tuhan memberikan dirinya. Coba saya tanya sama saudara yang belum menikah dan mau menikah besok. Tiba-tiba yang perempuan bilang begini sama calon suaminya. Bang, kamu boleh mendapatkan tubuh saya, tapi hati saya tidak akan pernah menjadi milikmu. Karena aku mau menikah sama kamu karena dipaksa oleh orang tuaku. Dan untuk menyenangkan, silakan kamu ambil tubuhku, tapi hatiku tetap untuk si Tohab. Coba saya tanya jujur laki-laki, mau nggak menikah dengan perempuan? Saudara cuma mendapatkan tubuhnya, tapi hatinya bukan buat saudara, mau nggak? Itu makanya Paulus bilang, bukan hartamu yang aku mau, tapi hidupmu. Tapi pendeta zaman sekarang, kamu nggak kebaktian nggak apa-apa Pak Andre, yang penting perpuluhannya datang ke gereja. Ini kan kampret. Orang hari ini cuma mengasihi harta. Paulus bilang, bukan hartamu yang aku mau, tapi dirimu. Yesus bukan memberikan pemberian yang receh, yang murah, yang namanya mujizat yang dicari gereja pada hari ini. Bukan memberi yang namanya kemakmuran yang dicari oleh banyak gereja pada hari ini. Tapi dia memberikan nyawanya. Dia memberikan dirinya. Kejar penciptanya, bukan ciptaannya. Kejar si pemberinya, bukan pemberiannya. Itu receh. Satu hari teman saya, dia lagi jalan, dia melihat seorang pengemis. Dia kasih uang 100.000 Pak, bukan 10.000, bukan 5.000, 100.000. Saudara tahu, ibu tua itu bilang, Pak terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Dia terharu. Nah teman saya bilang gini, ibu tinggal di mana? Saya tinggal di emperan Pak, pindah-pindah tempat. Loh mana keluarga ibu?
anak-anak saya tidak lagi memperhatikan saya. Ibu kan bisa datang ke keluarga. Enggak, mereka juga enggak mau pada saya karena saya orang yang sakit. Maksudnya saya punya penyakit Pak. Saudara tahu teman saya nawarkan gini, mau enggak ibu ikut saya? Nanti ibu dapat tempat yang layak, ibu mandi, ibu dapat pakaian yang baru. Dan ibu dirawat sama tim saya. Saya tanya, mana yang lebih besar? Dapat uang 100.000 atau tinggal di rumah teman saya ini? Dimanusiakan. Saya mau tanya, gereja kita punya ya Pak? Ada ya? Rumah buat rumah jemaat, apa namanya? Bed Shalom. Coba mana? Dapat uang 100.000 receh, sama dapat kehidupan. Tempat kan? Tapi kita terus terang, kita lebih memilih recehan itu kan. Senang dengan mujizat, senang dengan kelimpahan, tapi kita tidak senang dengan Tuhannya, si pemberinya. Itu persoalan saudara. Dengarkan kalimat saya. Persoalan saya dan saudara bukan karena kita kurang uang, bukan karena kita miskin. Persoalan saya dengan saudara bukan karena kita sakit. Persoalan saya dengan saudara adalah karena kita punya dosa. Dosa itu yang menghancurkan kita. Teman saya punya penyakit komplikasi dari gula, akhirnya kena prostat, dari prostat dia kena gagal ginjal Pak. Dan terakumulasi. Sudah selesai operasi prostat, dia teriak-teriak. Waktu itu dia belum Kristen. Begitu dia terima Yesus, dia mengalami damai sejahtera. Sebulan setelah dia terima Yesus, dia bersaksi begini pada istrinya. Aku ini aneh. Dulu aku takut sekali dengan yang namanya kematian. Karena aku tahu penyakitku ini bisa bikin aku mati setiap saat. Aku gelisah dan kamu tahu dalam sebulan belum tentu satu hari aku tidur. Aku tidur karena aku lelah. Dan tidurku paling 5-10-15 menit bangun lagi. Tapi hari ini, karena aku tidak takut, dalam keadaan sakit aku bisa tidur sekarang. Seminggu sebelum dipanggil Tuhan Pak, dia bilang gini, kalau Tuhan panggil saya tidak lagi akan takut karena saya tahu kemana saya akan pergi. Seminggu kemudian, betul-betul dia mengembuskan nafas yang terakhir. Itu kesaksian teman saya yang lahir di tengah keluarga yang bukan Kristen. Orang Jawa Tengah asli. Anda tahu apa agamanya? Slide. Imam, orang Lewi. Di situ ada seorang imam dan seorang Lewi. Saya terjemahkan langsung. Yuk, slide selanjutnya. Gambar imam. Nah, Anda lihat di situ, ada imam besar dan ada orang Lewi yang di belakangnya itu. Siapa imam itu? Imam itu menggambarkan hukum Taurat yang menunjukkan bahwa melalui peraturan-peraturan manusia dituntut untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ini juga berbicara tentang agama, yaitu cara manusia untuk mencapai Tuhan. Dan hukum itu tidak bisa menolong, bahkan hanya menunjukkan bahwa kita itu telanjang, mati, tergeletak, dan kita perlu pertolongan. Saudara tahu, Anda belajar hukum-hukum agama, Anda belajar kebenaran itu sekedar menunjukkan bahwa dosa saudara dan saya sangat banyak sekali. Dan waktu kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, jawaban pertanyaan saya, apakah saudara mampu melakukan kebaikan? Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bisa enggak? Orang Batak yang dari kecil lahir sudah Kristen. Begitu dia disakiti, monyet kau. Kau pikir aku penakut? Margaku si barani. Tidak ada takut dalam diriku. Mamaku raja guguk. Ku makan kau, katanya begitu. Kristen loh. Bapaknya Sintua. Tahu Sintua Pak Andre? Penatua. Anaknya Sinting. Ku makan kau. Saya mau tanya, di gereja dia pemimpin pujian Pak, ngangkat tangan. Di luar dia keluarkan tangan. Apa kau?
Itulah orang Kristen pada hari ini saya tanya. Di rumah dia pukul istrinya pakai tangan yang dia pakai untuk memimpin pujian. Saya tidak sebutkan siapa namanya. Saya mau tanya jujur. Sekalipun kita seorang imam yang melayani seorang Lewi, bisa enggak berbuat baik? Pak Andre, kalau kita bisa berbuat baik dengan kekuatan kita sendiri, Yesus enggak perlu datang 2000 tahun yang lalu. Kenapa Yesus datang? Karena dia tahu kita tidak mampu melakukan itu firman. Belajar firman cuman kita ditunjukin nih loh, dosamu tuh begitu kotor sekali. Dan kamu berusaha dengan kekuatanmu sendiri jadi orang baik. Saya percaya saudara akan gagal. Ibu doakan suaminya mengerikan. Suaminya lagi tidur ditengking. Setan di dalam diri suamiku. Aku tolak, aku tengking. Dalam nama Yesus. Keluar, 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 keluar. Suaminya bangun. Setan kau. Betul-betul setannya keluar saudara. Apa itu ajaran Alkitab Pak Andre? Ajaran Alkitab itu Pak Robert, dengan kelakuan yang baik seorang suami itu bisa dimenangkan. Bahkan tanpa kata-kata dengan pelayanan yang baik, suami pulang terlambat, Arjunaku baru pulang. Capek ya sayang. 1:30, tengah malam pulang Pak. Dari mana sayang? Rapat ya. Ya udah mandi dulu ya, mama udah bikinin air panas. Gak usah dicampur biar melepuh. Hati boleh marah tapi kepala tetap dingin. Suami bilang, mah aku haus bikin minum. Tuh karbol. Gak gampang loh bisa ngomong dengan lembut, betul gak? Roh Kudus kerja ya di belakang sampai, betul! Itu agama. Siapa Lewi? Lewi adalah gambaran tentang pelayanan dan ibadah kita yang tidak mampu menyelamatkan kita. Pemimpin pujian seorang wanita yang diurapi Tuhan katanya. Dia istri dari seorang suami. Pemain drum, seorang pria, suami dari seorang istri di rumahnya. Selama bertahun-tahun mereka membawa jemaat untuk memuliakan Tuhan. Tapi beberapa waktu yang lalu ketahuan mereka melakukan perselingkuhan. Itu Lewi. Saya mau kasih tahu. Saudara boleh nyanyi dengan apa itu namanya koreografer yang bagus. Siap, 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 siap. Mungkin Anda mau menyaingi apa itu? K-pop di Korea. Saya mau kasih tahu. Yang kagum cuman kita aja di sini. Keren loh nih koreografer, para penyanyi di sini. Saya lihat pemain-pemain musiknya bagus-bagus. Ya, pemain musik satu grup rohani itu kalau main musik main bass aja, kakinya itu sampai diangkat. Kan kebanyakan dalam gereja kan enggak kan duduk statis, bahkan kalau berhenti. Saya mau kasih tahu, mau ibadah hebat kayak apa juga, itu enggak akan jadi kesaksian. Yang jadi kesaksian itu apa? Kalau Anda melakukan perbuatan baik di luar sana. Ibadah itu buat engkau dengan Tuhan, tapi bukan buat orang di rumahmu itu. Kalau engkau anak dalam keluarga, pelayanan bagus, tapi di rumah males, bangun siang, gak pernah bantu orang tua, engkau gak punya kesaksian apa-apa. Kalau gitu sekarang siapa orang Samaria? Saya akan tutup dengan ini. Siapakah orang Samaria? Ayat 33-34, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Slide selanjutnya. Waktu saya membaca tentang kata belas kasihan, saya teringat tentang seseorang.
Dalam Markus 6:34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Matius 9:36-38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Slide. Jadi siapa orang Samaria itu? Orang Samaria itu tidak lain tidak bukan bicara tentang Yesus. Minyak itu menggambarkan tentang Roh Kudus dan anggur menggambarkan tentang darah Yesus. Jadi orang Samaria itu adalah Yesus sebagai penolong saya, penolong saudara, penyelamat kita, penyelamat saudara, penebus kita semua. Dia memberikan anggur, darahnya. Dia memberikan minyak, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sekarang diam di dalam diri kita. Saya mau tanya sama saudara, iPhone 16 itu belum keluar di Indonesia, Pak. Kebanyakan orang punya iPhone 16 di Indonesia sekarang itu karena bawa dari luar negeri, paling dekat Singapura. Anda beli di sana, Anda nggak bayar pajak, handphone Anda nggak bisa dipakai. Anda beli di Singapura, begitu sampai di Indonesia, Anda lapor ke bea cukai, Pak, saya beli handphone dari luar negeri. Anda bayar cukainya, langsung keluar IMEI-nya, Anda bisa pakai. Bedanya apa? Indonesia baru keluar nanti 2 bulan lagi. Tapi sekarang Anda bisa mempunyai lebih dulu. Harganya sama. Ya. Tidak murah loh Pak. 37 juta. Memori 1 tera. Sekarang saya tanya sama saudara. Kalau saudara membeli barang begitu mahal, saudara kesel sama anjing, mungkin gak saudara lempar pakai handphonemu yang mahal ini? Bahkan ada orang, dia beli itu bukan dengan cash, dengan kredit. Dia potong gajinya setiap bulan, hanya untuk memiliki handphone yang mewah, Pro Max 16. Saya mau tanya jujur, Anda jaga gak itu? Jaga gak? Mungkin gak Anda sia-siakan? Makanya kalau yang perempuan digantung di sini, kayak anak jin. Biar orang lain tahu bahwa dia punya sekarang apel, bukan kedongdong. Kalau laki-laki dipegang di sini kayak anak gorila. Paham ya? Saudara tahu, Tuhan Yesus dapatkan saudara dan saya dengan harga yang mahal. Dengan darahnya. Saya mau tanya, mungkin gak dia lepaskan saudara? Makanya Paulus bilang dalam kitab Roma, siapakah atau apakah yang dapat memisahkan kita? Kesusahankah? Penderitaankah? Sekali saudara mengenal Yesus, saudara tidak akan pernah mau melepaskan Yesus. Dan kalau saudara Tuhan sudah dapatkan saudara, dia tidak akan pernah lepaskan saudara. Itu janji Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus diam dalam diri kita, itu meterai Pak. Jaminan bahwa Anda akan memiliki segala yang Tuhan janjikan itu semuanya. Yesus datang berbeda dengan imam atau hukum Taurat. Dan Lewi bicara tentang pengorbanan agama. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia tahu hukum Taurat yang begitu luar biasa lebih daripada 600 peraturan. Tidak hanya 10, 600 peraturan lebih. Tidak mungkin kita semua bisa memenuhi tuntutan itu. Makanya dia bilang, aku datang bukan meniadakan tuntutan Taurat. Tapi aku datang memenuhi semua tuntutan Taurat. Karena dia tahu kita tidak mampu. Dia yang penuhi semua tuntutan Taurat itu. Apakah saudara tidak bilang, wow. Manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat, namun Yesus yang melakukannya, yaitu untuk menggenapi apa yang tidak bisa saya dan saudara lakukan. Selanjutnya, apa yang orang Lewi lakukan yaitu pengorbanan pelayanan tidak bisa membantu kita. Namun Yesus datang sebagai anak manusia bukan untuk dilayani. Dia memberi contoh untuk melayani. Saya dulu bingung Pak Robert,
Hamba-hamba Tuhan Indonesia itu kalau datang persis kayak hamba-hamba Tuhan Amerika. Maunya dibukakan pintu, dibikin pagar betis. Seorang hamba Tuhan itu seperti kayak seorang pemimpin yang tertinggi. Waktu saya ke Korea Selatan pertama kali tahun 1987, saya dibuat kagum, Pak. Gembala sidang sebuah gereja besar di sana, jemaatnya 120.000 orang. Bukan Paul Yonggi Cho. Dia pemimpin gereja baptis. Saudara tahu, dia tinggalkan limosinnya. Itu mobil gereja, Pak, disediakan sama majelis gerejanya. Dia naik di bis kita, sama-sama dengan kami yang lainnya yang datang ke situ. Dia turunkan koper kami. Waktu makan dia bagikan minum, dia layani, dia tawarkan makanan-makanan kepada kami. Padahal dia pemimpin gereja besar, mestinya kan dilayani, tapi dia melayani. Rusak, saudara, gambaran saya tentang pendeta. Saya pikir pendeta itu seperti kayak di Amerika, dihormati, dilayani. Di situ saya lihat bagaimana seorang hamba Tuhan itu melayani orang lain. Itulah Yesus. Dia datang bukan dilayani, tapi melayani. Halo? Kalau saat ini kita bisa melayani itu karena Tuhan terlebih dulu melayani kita. Sebab itu melayani Tuhan adalah sebuah penghormatan, bukan kewajiban. Kalau saudara bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan, itu sebuah privilege yang diberikan buat saudara. Jangan merasa terpaksa. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah makna penginapan dan siapakah pengurus penginapan itu yang sebenarnya? Lukas 10, 34, 35, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ingat ya, bukan kita yang naik ke atas keledai, orang Samaria itu yang turun dan mengangkat kita. Bukan saudara yang menyelamatkan dirimu, bukan kau yang cari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Slide. Penginapan itu menggambarkan gereja Bethel Indonesia Intermark. Bukan tempat untuk orang sempurna. Gereja ini isinya orang-orang yang belum sempurna. Cuman cantik di wajah, ganteng di wajah, tapi hatinya busuk. Utang juga sampai hari ini belum bayar. Sekali lagi saya bukan nyinggung, nyindir. Setuju nggak? Kita pinjem nggak bayar. Ada orang datang ke gereja modusnya begitu, cari orang-orang kaya untuk dia bisa pinjem. Nah, ini saya pakai bahasa pelayanan kemarin saya mengajar di sebuah gereja. Pengelola penginapan itu gambaran kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya Pak Andre, bukan hanya Pak Robert, bukan hanya Pak Purba, bukan hanya Pak Stephen. Tapi kita sebagai grow leader ini adalah pemimpin sel atau gembala satelit. Maka kita bukan hanya kelompok kumpul-kumpul, namun setiap jiwa yang dikirim Tuhan di tempat kita atau dalam hidup kita, yaitu Tuhan ingin kita merawatnya. Dan jangan khawatir, dia bilang, sekarang aku beri 2 dinar. Kalau kurang, aku pasti akan ganti. Orang yang melayani Tuhan, semua Tuhan pelihara. Saya tadi bilang sama Pak Robert, gereja kita cuma punya 1 bed shalom. Saya punya 4 tempat, Pak, 29 tahun. Ratusan anak yang kami rawat, tidak pernah kami begini. Tidak pernah kami bikin bazar. Dan belum pernah anak-anak kami makan beras miskin yang disebut raskin. Semua Tuhan pelihara. Lutut. Bisa loh, kalau saya susah, saya bukan telepon Pak Andre. Tapi teman saya yang menjadi pemimpin daripada grup Sinar Mas, dari grup BCA. Saya bisa minta tolong Pak, dana bantuan kami kurang Pak. Kami kurang 80 juta, bisa enggak? 29 tahun Pak, belum pernah saya lakukan hal itu. Karena janji Tuhan, Dia akan mencukupi. Gambar yang terakhir. Saya ingin saudara lihat, enggak, yang tadi, gambar di sebelah kanannya.
Gambar di sebelah kanan tadi. Tadi slide yang sebelumnya. Itu gambar perempuan siapa saudara? Madam Teresa. Anda tahu cerita tentang dia? Dalam sebuah tea time. Waktu jedah. Dia diundang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia akan bicara di hadapan ratusan para pemimpin dunia, termasuk para pembesar bangsawan dunia. Dia diminta bicara. Dia sebagai keynote speaker, pembicara kunci dalam acara itu. Dan waktu tea time break, dia mengambil kue, mengambil minum. Ada seorang bangsawan Spanyol menegur dia. Madam, dia bilang, apakah madam tidak ingin seperti kami? Memakai pakaian-pakaian yang indah, memakai cincin-cincin yang bisa digini-giniin. Dia bilang gini, Senyor, Tuan, tidak semua orang lahir seperti Anda. Dalam keluarga bangsawan, hidup di kastil, di istana-istana yang indah, memakai pakaian-pakaian yang mahal, dan bisa pergi ke tempat-tempat yang indah di dunia ini. Saya, orang yang dipanggil Tuhan untuk menolong anak-anak yang tidak seberuntung Tuhan. Itu yang Paulus bilang, orang mengatakan aku miskin, tapi aku memperkaya banyak orang. Anda bisa bayangkan, waktu Madam Teresa meninggal Pak Andre, tenaga full time yang ditinggalkan berjumlah 9.600 biarawati. Bapak Ibu bisa bayangkan, pelayannya aja begitu banyak. Sebuah restoran kalau pelayan yang banyak, berarti kan tamunya banyak sekali. Dan Bapak Ibu tahu, sampai hari ini ordo cinta kasih yang ditinggalkan, salah satunya di Indonesia ada di Jawa Tengah, di Semarang sana. Tidak pernah begini. Kalau hidupmu untuk selalu menolong orang lain, percayalah Tuhan akan selalu menyertai engkau dengan luar biasa. Kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari kita bersyukur. Terima kasih. Glory. Naralama syakarala malam. Yesus, terima kasih. Engkau yang menjamah setiap hati yang hadir pada pagi dan siang hari ini Tuhan. Engkau yang melembutkan kami dan merubah jalan kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami belajar untuk lebih mencintai Tuhan. Mencintai sesama kami dengan kemampuan yang dikaruniakan Tuhan kepada kami. Kami tahu kami tidak mampu, kami tahu bahwa kami tidak bisa. Kami orang-orang yang belum sempurna. Tetapi kami disempurnakan oleh kemurahan Tuhan, oleh firman Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa hidup kami satu hari akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kami serupa dengan Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan.